Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bertemu di bulan puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, begitupun kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh jadi ini Ramadan terakhirku. Teringat waktu yang terbuang dengan sia-sia. Teringat juga dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu, bulan-bulan lalu, bahkan hari-hari yang lalu. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur itu sangatlah penting, karena dengan bersyukur hati kita menjadi tenang. Dan juga manfaat dari bersyukur itu akan kembali kepada diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Di ayat tersebut menggabungkan 3 konsep sekaligus, yaitu berisi tentang zikir, syukur, dan kufur. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, kita rasa pada diri kita tuh akan rasa syukur sangat terlebih. Namun sebaliknya ketika kita lalai, ketika memiliki masalah kita lalai tidak bisa layal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang kita dapat ialah kufur. Nah, di bulan Ramadan kali ini memperbanyaklah amal-amal yang baik, amal kebaikan yang diantaranya itu sedekah yang dianjurkan. Contohnya lagi seperti memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, juga itu juga termasuk berbuat amal-amal yang kebaikan. Lalu yang biasa kita lakukan, apalagi siswa SMP SMA itu lakukan di sekolah, yaitu mengenai tilawah evaluasi 10 menit yang dilakukan setiap hari. Nah, kalau bisa diperbanyak lagi tes itu, misalnya 2 jam sekali. Setelah itu dari misalnya jam 7 kita tes, setelah itu jam 9 lagi kita tes, dan seterusnya. Ketika kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bayangkan saja kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu 1 huruf saja memiliki 10 kebaikan. Masya Allah, apalagi kalau misalnya kita tak dapat menghitung jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan saja, Masya Allah, itu nikmat yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Dan banyak lagi amalan-amalan lainnya, misalnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, yang bisa kita lakukan, kita ramaikanlah masjid-masjid, musola. Dengan apa? Dengan iktikaf. Iktikaf di 10 hari terakhir dengan mengharapkan apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharapkan hal-hal yang lain. Karena ketika mengharapkan orang lain itu, maka pasti kecewa itu yang akan kita rasakan. Hadirin siswa-siswa SMP SMA Astifgoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, memberikan motivasi kepada sahabatnya begini. Salatlah. Anggap saja salat itu salat yang terakhir untuk kamu. Begitu Rasul bilang ke sahabatnya. Lalu misalnya nih, kamu bayangkan, kamu
adalah korban salah tangkap. Korban salah tangkap nih. Korban salah tangkap. Setelah itu dieksekusi malam ini. Habis Isya dieksekusi mati. Nah, jadi kita masih bisa melakukan sholat Isya. Apakah sholat Isyanya itu dengan khusyuk atau tidak? Kira-kira. Pasti itu adalah sholat yang terbaik yang pernah kita lakukan. Karena apa? Itu sholat yang terakhir untuk kita yang kita lakukan. Nah, maka dari itu, kenapa ketika misalnya kita membaca Allahu Akbar saja, bisa jadi kita menangis. Kita menangis. Karena apa? Ketika kita mendengarkan atau kita flashback lagi. Flashback ketika kita memiliki kesalahan di masa lalu, mengkerdilkan Allah, menomor 2 atau 3-kan Allah. Nah, itu baru sholat. Apalagi kalau misalnya Ramadan ini ibarat saja kita hadirkan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Nah, ketika kita ini udah masuki hari kelima, apakah bisa besokannya kita akan bertemu di hari ke-6? Apakah bisa menjamin diri kita bertemu lagi dengan hari ke-7 dan seterusnya? Tidak mungkin ya, tidak bisa. Kita tidak bisa istilahnya itu menentukan besok. Bisa jadi besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Bisa jadi juga kita telah meninggalkan dunia ini. Teman-teman kita juga bisa jadi hari ini juga pasti ada yang meninggal. Jadi meninggal itu tiadaan seseorang itu tiba-tiba, ya. Nah, maka dari itu Ramadan kali ini tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Sehingga kita menjalankan Ramadan bulan ini dengan penuh kehususan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebaikan. Nah, maka dari itu kita harus bersama-sama memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Demikian kultum dari saya. Billahi fisabilillah haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.